Shalom saudaraku yang terkasih, bertemu kembali dengan saya Diaken Daniel Kristiana dari Pepandan Bulukerto di Renungan Patinan GKJ Purwantoro, Jumat Kliwon 7 Oktober 2023 dengan tema Mengampuni itu merelakan. Dan firman Tuhan akan saya ambilkan dari Matius 18 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-30, kemudian ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-35. Demikianlah firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. "Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, mengampuni adalah sebuah tindakan melepaskan atau membebaskan seseorang dari kesalahan atau dosa. Bisa juga berarti merelakan. Ini sama seperti orang yang tidak menuntut orang lain membayar hutangnya. Seperti cerita di dalam perumpamaan tadi tentang seorang raja yang membebaskan hambanya yang mempunyai hutang begitu banyak, malah sampai tidak terhitung. Pengampunan yang diberikan raja kepada hamba tersebut seharusnya mengajar setiap orang untuk punya sikap yang sama ketika orang lain tidak bisa membayar hutang kepadanya. Namun dalam kenyataannya, hamba yang sudah dibebaskan dari hutang yang begitu banyak tersebut justru menyebloskan temannya ke dalam penjara ketika temannya belum bisa melunasi hutangnya. Saudara yang terkasih, kalau kita mau evaluasi diri tentang kesalahan atau dosa yang kita lakukan, sama seperti seorang hamba yang punya banyak hutang pada sang raja. Belas kasih sang raja pada hamba tak menghitung lagi seberapa banyak hutang yang harus dibayar kepadanya. Sang raja merelakan, membebaskan, dan menganggap hutang tersebut telah lunas. Saudara yang terkasih, Tuhan juga tidak menghitung seberapa besar dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Ketika Tuhan mengampuni dosa-dosa kita, malah semua dosa-dosa kita telah dibayar lunas dengan pengorbanan Tuhan Yesus.
Kasih dan pengampunan Tuhan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus seharusnya mendorong kita untuk juga punya hati yang mengasihi dan mengampuni kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena kesalahan orang lain sebenarnya tidak sebanding dengan kesalahan yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih, untuk bisa mengampuni, kita jangan mengingat-ingat lagi kesalahan yang orang lain lakukan dan anggap saja kesalahan itu tidak pernah terjadi. Mungkin ini tidak mudah, tapi Tuhan sudah lebih dulu mengampuni kita. Kalau kita mengampuni orang lain, Allah juga akan mengampuni kita. Lalu, bagaimana jika kita tidak mengampuni orang lain? Amin. Mari kita berdoa. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Tuhan, seperti pujian ini, ajar kami untuk mengampuni lebih sungguh, karena Engkau sudah lebih dulu mengampuni kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua.